Semangat pagi adik-adik sahabat belajar. Kita akan lanjutkan materi IPA kita di kelas 8 semester 1. Materi sebelumnya saya sudah bahas mengenai sistem gerak pada manusia. Jika adik-adik sahabat belajar belum lihat, saya rekomendasikan linknya di atas, silahkan dilihat dan dipelajari. Kemudian saya minta bagi adik-adik kalian like video ini, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe, dan share atau bagikan channel ini ke sosial media adik-adik sekalian sehingga teman-teman adik-adik sahabat belajar yang lain bisa ikut melihat dan menyimak video penjelasan pada materi IPA kelas 8 semester 1. Kita mulai. Ya, materi kita mengenai sistem gerak pada hewan. Yang akan kita pelajari pada materi ini adalah gerak hewan dalam air, kemudian hewan di udara, dan hewan di darat. Istilah penting yang perlu adik-adik sahabat ketahui, di sini ada streamline, kemudian airfoil. Dua istilah penting ini akan kita temui pada materi yang akan saya bahas kali ini. Mengapa penting mempelajari materi ini? Dengan mempelajari materi ini, adik-adik sahabat belajar akan memahami bagaimana hewan di sekitar dapat bergerak, sehingga adik-adik akan terinspirasi untuk mengembangkan teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi pada sistem gerak hewan. Nah, adik-adik sahabat belajar, salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara. Ada yang berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan sebagainya. Coba adik-adik perhatikan hewan yang ada di darat dan hewan yang hidup di air. Berbeda bukan cara gerak mereka? Hewan yang ada di darat bergerak menggunakan otot dan rangkanya, terutama kaki. Sedangkan ikan, salah satu hewan yang bergerak di air, bergerak menggunakan sirip, dan burung, hewan yang bergerak di udara, bergerak dengan menggunakan sayap. Ya, pada halaman 44, di sini ada pada bagian ayo kita diskusikan. Yang pertama, cermati data tentang kecepatan gerak hewan di bawah ini. Jadi, hewannya ada yang pertama gajah, kecepatan geraknya 25 km per jam. Kemudian jerapah, kecepatannya 60 km per jam. Nomor 3, kerbau, kecepatan geraknya 50 km per jam. Kijang, kecepatan geraknya 97 km per jam. Kuda, kecepatan geraknya 76 km per jam. Harimau, kecepatan geraknya 112 km per jam. Nah, itu adalah kecepatan gerak berbagai jenis hewan. Kemudian, pertanyaan yang harus adik-adik sahabat belajar diskusikan. Yang pertama, berdasarkan data di atas, hewan manakah yang mempunyai kecepatan gerak paling tinggi? Kita lihat, pada 6 jenis hewan ini, kecepatan gerak terendah itu ada pada gajah, kemudian kecepatan gerak tertinggi atau yang paling cepat bergerak adalah harimau dengan kecepatan geraknya 112 km per jam. Pertanyaan nomor 2, mengapa hewan-hewan tersebut memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda? Nah, ini adik-adik sahabat belajar, berdasarkan gambar, kita bisa membandingkan massa dari masing-masing hewan. Untuk massa tubuh yang terbesar itu adalah gajah, kemudian jerapah, setelah itu kerbau, kemudian kuda, setelah itu kijang, dan terakhir mungkin harimau. Nah, mengapa hewan tersebut memiliki kecepatan gerak yang berbeda? Satu, kita tinjau dari massa tubuh hewan-hewan tersebut. Semakin besar massa tubuhnya, kecepatan geraknya akan semakin kecil. Gajah dibandingkan dengan kijang, yang massa tubuh kijang lebih kecil, kijang memiliki kecepatan gerak yang lebih besar daripada gajah. Setelah itu kita tinjau dari struktur tulang dan otot. Nah, struktur tulang dan otot pada gajah memang besar, akan tetapi kita coba bandingkan antara kijang dengan harimau.
Kijang dan harimau sama-sama memiliki struktur tulang dan otot yang kuat, akan tetapi harimau memiliki struktur tulang dan otot yang lebih kuat daripada kijang, sehingga harimau memiliki kecepatan gerak yang lebih besar daripada kecepatan gerak kijang. Nah, setelah itu kita lihat pada kakinya, kita bandingkan bentuk kaki pada kijang dan kuda, kita bandingkan bentuk kaki pada gajah. Nah, pada gajah, kakinya ini lebih besar, sama halnya dengan kerbau, dibandingkan pada kijang dan kuda. Kijang, kuda, dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga memudahkan ketiga jenis hewan ini untuk bergerak. Sehingga kecepatan gerak ketiga hewan ini lebih besar dibandingkan kecepatan gerak pada gajah. Soal nomor 3, kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari analisis data di atas? Kesimpulannya adalah kecepatan gerak berbagai jenis hewan itu bervariasi tergantung pada massa tubuh hewan yang pertama, yang kedua, kekuatan struktur tulang dan otot pada hewan tersebut, dan yang ketiga, bentuk kaki hewan tersebut, ramping atau tidak. Nah, adik-adik sahabat belajar, hewan bergerak ke berbagai tujuan, antara lain yang pertama untuk melindungi diri dari predator. Contohnya, pada gambar A, ikan berenang menghindari serangan anjing laut. Kemudian, tujuan yang lain adalah untuk mencari mangsa. Contohnya pada gambar B, burung elang terbang untuk menangkap ikan di danau. Yang pertama, gerak hewan dalam air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara, dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Nah, kedua hal tersebutlah yang mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Bentuk tubuh torpedo ini memungkinkan hewan bergerak dengan meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Sedangkan untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas. Biasanya gasnya berupa oksigen. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Tapi jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Adik-adik sahabat belajar, berbeda dengan ikan dan hewan yang hidup di dalam air, bebek dapat terapung di atas air karena memanfaatkan prinsip tegangan permukaan air. Tegangan permukaan merupakan peristiwa yang diakibatkan adanya gaya kohesi antar molekul-molekul air, sehingga nyamuk, anggang-anggang juga memanfaatkan gaya tegangan permukaan untuk dapat bergerak di permukaan air. Contohnya pada gambar 1.43. Gambar yang A, nyamuk yang sedang bertelur di atas permukaan air, kemudian B, anggang-anggang yang berdiri di atas permukaan air. Nah, kedua hewan ini memanfaatkan sifat tegangan permukaan air. Selanjutnya, gerak hewan di udara. Pernahkah adik-adik sahabat belajar melihat burung yang sedang terbang bebas di udara? Mengapa burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Apa yang mempengaruhi gerakan burung tersebut? Kemudian, bagaimana cara burung dapat terbang dan melawan gravitasi bumi?
tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Nah, salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Prinsip yang sama inilah, memperbesar gaya angkat dengan menggunakan sayap, diterapkan juga pada pesawat terbang. Kita lihat gambar 1.44. Ini adalah gambar burung, kemudian gambar pesawat. Nah, sayap pesawat dibuat dengan prinsip menyerupai sayap burung, sehingga pesawat dapat terbang seperti halnya burung. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung, sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal inilah yang menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut airfoil. Jadi pada burung, kerangka dan otot sayapnya kuat dan ringan. Hal ini juga diterapkan pada pesawat terbang. Kemudian bentuknya melengkung seperti ini, sehingga udara pada bagian atas mengalir lebih cepat daripada udara bagian bawah. Hal inilah yang menyebabkan adanya gaya angkat pada sayap burung. Nah, prinsip ini juga digunakan pada sayap pesawat terbang. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Nah, sesuai dengan hukum 3 Newton, ketika benda pertama memberikan gaya atau F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya atau F reaksi pada benda pertama. Hal inilah yang membuat burung dapat terbang ke atas. Jadi, ketika burung mengepakkan sayapnya ke bawah, burung ini memberikan gaya aksi pada udara di bagian bawahnya, sehingga udara di bagian bawah memberikan reaksi, yaitu menekan sayap burung ke arah atas atau ke arah yang berlawanan. Hal itu juga yang menjadi prinsip pesawat terbang. Selanjutnya, nomor 3, gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam, dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Bayangkan bagaimana adik-adik sahabat ketika berjalan. Ketika seseorang berjalan dengan menginjak lantai menggunakan kakinya, artinya seseorang itu memberikan gaya aksi terhadap lantai, yang kemudian lantai memberikan gaya balik yang sama atau gaya reaksi dan berlawanan arah pada orang tersebut. Nah, gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut dapat berjalan ke depan. Dengan cara yang sama, seekor burung yang terbang ke depan memberikan gaya pada udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke belakang. Tetapi udara tersebut mendorong balik sayap burung itu ke depan. Pada gajah dan kerbau yang memiliki massa tubuh yang besar, sehingga untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia atau kecenderungan benda untuk diam yang nilainya sangat besar juga. Namun perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Berbeda halnya dengan kuda, harimau, dan kijang. Ketiga hewan ini memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada udara. Ya, demikian sahabat penjelasan pada materi sistem gerak pada hewan, yaitu hewan di dalam air, di udara, dan juga di darat. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian share atau bagikan link channel ini
ke sosial media adik-adik sahabat belajar yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.